Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Priya Aditama dengan NIM 230901125 kelas 4A. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan kode-kode Python dalam natural language processing dan computer vision, mulai dari teknik word to fetch, fast text hingga deep learning dengan BERT dan MobileNet. Juga fitur-fitur penting seperti ORB dan BOVW di computer vision. Di sini untuk soal A1A yaitu demonstrasikan cara perhitungan manual bow di spreadsheet. A1B demonstrasikan cara perhitungan manual TF-IDF di spreadsheet. Di sini saya sudah menggabungkan dua jawaban ini di spreadsheet. Oke, pertama kita persiapkan data dokumen 1, 2, dan 3. Terus kita punya 3 dokumen tersebut. Pertama kita buat daftar unik dari semua dokumen di Excel. Tuliskannya dengan cara seperti ini. Data, science, is, fun, meaning, and big business. Contoh dokumen 1. Tampilkan rumus TF di sel B3. Di sel B3 dengan rumus B3 TF di sel B3 sama dengan countif data science is fun. Terus TF data di dokumen 1 sama dengan 1 kemunculan per 4 total kata sama dengan 0,25. Lanjutkan juga untuk dokumen 2 dan 3. Highlight perbedaan TF untuk kata yang muncul 2 kali. G data di dokumen 2 sama dengan 0,4. Terus kita menghitung TF-IDF. Contoh, kata science muncul di 2 dokumen, jadi IDF sama dengan log per 10, 3 per 2 sama dengan 0,176. Terus kata data ada di semua dokumen, yaitu di IDF yaitu 0 karena log 10 3 per 3 sama dengan 0. Terus kita hitung TF-IDF, menampilkan rumus TF-IDF di sel F3, B3 kali E3, TF dok 1 kali IDF. Terus highlight hasil TF kurangi IDF yaitu fun di F3 ini. Terus data ada di semua dokumen TF-IDF yaitu 0. Terus hasil TF-IDF menunjukkan kata fun dan mining. Lebih penting karena hanya muncul di satu dokumen, sementara kata umum seperti data tidak berkontribusi. Terus bandingkan bow, hitung frekuensi VS TF kurangi IDF. Hitung pentingnya kata, grafik batang TF kurangi IDF setiap dokumen. Terus kita lanjut pada codingan. Untuk A1.C yaitu demonstrasikan word embedding word to fact dalam bahasa Python. Di sini langkah-langkahnya yaitu menginstal pip install NL3 yaitu Natural Language Toolkit, terus install NumPy 1.24.3 Gensim. Terus kita mengimportkan NumPy dan Skippy, akan muncul versionnya. Terus kita mengimportkan pandas dengan cara import pandas as pd df. Terus kita pd read csv pakai default separator koma. Terus kita print df columns dan df heads, akan menampilkan output seperti ini. Memiliki index label tweet object, yaitu object label
happy 0, anger 1, fear 2, fear 3, anger 4. Terus kita from Gensim models import word to fact, from Gensim untils import simple preprocess, import pandas SPD, pastikan libraries pandas sudah diimport. Terus kita membaca dataset dari file CSV dengan memanggil pd read CSV, terus menampilkan nama-nama kolom, memastikan kolom tweet tersedia dengan cara print df columns, terus membersihkan data nilai kosong, menghapuskan data nilai kosong, lalu ubah setiap tweet jadi list kata yang telah diproses dengan cara sentence df tweet dropna apply simple process to list. Terus kita melatih model word to fact, terus vector size yaitu panjang vektor kata window sama dengan konteks sekitar kata. Min count sama dengan minimal kemunculan kata agar dilatih workers sama dengan jumlah threads. Terus kita model underscore w to v yaitu word to fact sama sentence vector size-nya 100, Windows-nya 5, window-nya 5, min underscore count-nya 1, workers 4. Terus kita menampilkan vektor dari kata bahagia dengan print vektor untuk bahagia. Terus akan menghasilkan output seperti ini. Akan menghasilkan vektor kata bahagia. Terus A1.d yaitu demonstrasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Kita pertama import os, urlab request, terus import zip filenya, terus import nampinya. Step pertama yaitu unduh file glove jika belum ada di directory. Terus menampilkan pesan file sedang diunduh dengan cara print mengunduh glove. Terus ini URL dari file glove. Terus nama file lokal yang akan disimpan. Terus dengan menggunakan zip file, ekstrak semua isi file zip ke directory saat ini. Step 2 yaitu fungsi untuk memuat embedding glove ke dalam directory dictionary dengan cara load glove embedding file path. Terus kita directory untuk menyimpan kata dan vektornya, terus kita membaca file baris per baris, terus values line strip untuk pisahkan baris menjadi list kata plus angka, word sama dengan values kata berada di indeks pertama, vektor sama dengan np array value 1 di type sama dengan np float 32, ubah nilai-nilai ke np array. Terus kita simpan dalam directory dengan cara embedding word ini vektor. Terus kita kembalikan dictionary hasil pemuatan dengan cara return embedding. Terus glove embedding sama dengan load glove embedding untuk mencari untuk muat dari file text glove. Terus step 3 ambil vektor dari kata tertentu, misal kata happy. Kata yang ingin dicek gunakan bahasa Inggris karena glove ini pre-trade bahasa Inggris. If kata in glove embedding vektor sama dengan glove embedding, ambil vektor dari dictionary, terus kita print f glove untuk menampilkan nama kata, terus kita print vektornya, else print f kata akan menghasilkan output glove vektor untuk kata happy seperti ini. Untuk A1E demonstrasikan word embedding fast text dalam bahasa Python dengan cara biasa. Seperti biasa import pandas SPD from Genshin until import simple process yaitu fungsinya untuk processing sederhana dari Genshin from Genshin model import fast text untuk mengimport fast text modul dari Genshin. Terus kita membaca data dari pd read CSV. Terus kita memunculkan kolom label dan teks. Terus pre-sourcing tweet menjadi list token seperti ini. Trend fast text model fast text sama dengan fast text. Terus kita ambil kata bahagia, terus print
teks vektor untuk kata bahagia akan muncul seperti ini. A1F demonstrasikan word embedding Bird dalam bahasa Python. Kita harus menginstal upgrade transformer NumPy Gensim Torch Quet. Kita install dulu, terus kita NVIDIA SMI, terus kita uninstall YTorch Vision Torch Audio, terus kita pip install Torch, terus kita import Torch-nya dengan cara seperti ini. Oke, kita langsung ke sini saja. Import pustaka yang dibutuhkan, import Torch dan transformer tadi, import Bird tokenizer, Bird model. Terus kita fungsi untuk memuat tokenizer dan model Bird. Dev load tokenizer model name. Terus Bird tokenizer from pretend. Terus Bird model titik from pre-trained. Terus kita return Bird tokenizer Bird model. Terus kita fungsi untuk menganalisis satu atau lebih kalimat dengan cara dev proses kalimat Bird. Terus tokenizer model eval for i kalimat in numeric seperti ini, print n kalimat, print f text kalimat. Terus tokenisasi dan konversi ke tensor dengan cara token output, token list, dan print token. Terus proses inferensi tanpa penghitungan gradient dengan cara with torch no grade, output model. Terus ambil referensi token CLS dengan cara print vektor dan print CLS vektor. Contoh daftar kalimat untuk dianalisis, contoh kalimat teknologi NLP semakin canggih. Terus kita panggil fungsi utama proses kalimat Bird. Ini akan menghasilkan output kalimat yang tadi kita panggil. Terus A2A jelaskan apa itu feature extraction, feature engineering, vectorization, dan word embedding. Dalam machine learning, fitur adalah informasi penting yang digunakan sebagai input ke dalam model seperti kata senang dalam analisis teks. Proses mengubah data mentah seperti teks menjadi bentuk angka disebut feature extraction. Contohnya kalimat aku bahagia diubah menjadi vektor 1, 0 dan 1 menggunakan metode back of words bow. Selanjutnya feature engineering adalah proses memilih atau membuat fitur tambahan yang lebih bermakna agar model bekerja lebih baik, misalnya menambahkan panjang teks atau jumlah kata positif metode TF-IDF yang memberi bobot pada kata berdasarkan frekuensi dan pentingnya kata itu. Selain itu, ada teknik yang lebih canggih bernama word embedding yang mengubah kata menjadi vektor angka yang mempertimbangkan makna dan hubungan antar kata. Contohnya dalam model word to fact, vektor raja min pria plus wanita akan menghasilkan vektor yang mirip dengan ratu karena model ini memahami konteks kata secara semantik. A2B jelaskan apa perbedaan keunggulan dan kekurangan BOW, TF-IDF, word to fact, glove, fast text, dan word embedding. Pertama, bow atau back of word adalah metode sederhana dan cepat tetapi mengabaikan urutan kata dan makna semantik. Bow hanya menghitungkan frekuensi kemunculan kata-kata dokumen tanpa memperhatikan konteks atau makna kata-kata tersebut. TF-IDF yaitu metode untuk menghitung pentingnya kata dengan menimbang frekuensi kemunculan dalam dokumen dan keseluruhan korpus. TF-IDF dapat membantu mengidentifikasi kata-kata yang paling relevan dalam dokumen tetapi tetap tidak menangkap makna semantik kata-kata tersebut. Word to fact yaitu metode untuk menangkap hubungan semantik antar kata yang menggunakan teknik neural network. Word to fact dapat memahami bahwa kata-kata yang memiliki makna serupa akan memiliki vektor yang serupa pula. Glove metode ini menggabungkan statistik
global dan lokal korpus untuk merepresentasikan kata-kata dalam bentuk vektor vektor glove. Dapat menangkap hubungan semantik antar kata dengan lebih baik daripada word to vec. Fast text yaitu metode mengatasi kelemahan word to vec dan glove dengan mempertimbangkan subword, yaitu unit-unit kecil dalam kata yang dapat membantu memahami kata-kata yang tidak familiar. Fast text sangat cocok untuk bahasa dengan morfologi kompleks seperti bahasa Indonesia. BERT yaitu metode ini merupakan metode paling mutakhir dengan kemampuan contextual embedding di mana vektor kata tergantung pada konteks kalimat. A2C jelaskan apa itu stop words. Pada metode apa di atas stop word perlu dihapus. Stop word adalah kata-kata yang sering muncul tetapi tidak memberikan informasi signifikan seperti di, dan, atau yang. Pada metode BOW dan TF-IDF, stop word perlu dihapus karena dapat mendominasi frekuensi atau skor TF-IDF tanpa memberikan makna yang berguna. Untuk word to vec, glove, dan fast text, penghapusan stop word bersifat opsional karena model ini dapat mempelajari konteks kata. Kita langsung ke A2D. Jelaskan apa itu sintaks, sintaktik, dan semantik. Mana metode embedding di atas yang merupakan contextual embedding. Sintaksis merujuk pada struktural gramatikal bahasa seperti urutan kata dan pola kalimat yang mempengaruhi makna, misalnya kucing makan ikan versus ikan makan kucing. Semantik berkaitan dengan makna kata atau kalimat seperti ambiguitas kata bank yang bisa merujuk pada institusi finansial atau tepi sungai. Dalam konteks embedding, BERT adalah contoh kontekstual embedding karena menghasilkan vektor saya duduk di vektor kata yang berubah sesuai konteks kalimat. Sebagai contoh, kata bank akan memiliki vektor berbeda dalam kalimat saya pergi ke bank dan saya duduk di bank sungai. Metode lain seperti word to vec, glove tidak bersifat kontekstual karena menghasilkan vektor setiap untuk setiap kata terlepas dari konteksnya. B. Image Feature Engineering. B1A demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python, terus tampilkan hasilnya. Kita harus menginstal OpenVG Python headless image dengan matplotlib. Terus kita import library, kita import Kaggle Hub, unduh dataset dengan pet Kaggle Hub, dataset download, print pet to dataset file, terus menampilkan isi folder dataset, print isi folder dataset, print OS listdir pet untuk mencetak daftar file folder yang ada di dalam direktori dataset. Ini akan menghasilkan output seperti ini, yaitu animal dan readme. Terus import OS modul untuk operasi sistem file, buat pet lengkap ke subfolder animals di dalam folder dataset. Folder animal sama dengan OS pet join animals. Tampilkan informasi bahwa kita akan melihat isi folder animals, print isi folder animals, tampilkan data file atau folder yang ada di dalam folder animals, print OS listdir folder animal. Ini akan menghasilkan output seperti ini, yaitu isi folder animal yaitu snacks, dogs, dan cats. Di sini saya memilih snacks. Terus kita lanjut import CV2 library untuk pengolahan gambar. Terus untuk menampilkan gambar dan grafik menggunakan import matplotlib. Untuk operasi array numerik menggunakan import numpy. Terus kita import OS-nya. Terus define folder animal before using it dengan cara folder animal OS pen join, terus pet folder berisi gambar ular snacks, folder snacks OS pet join folder animal snacks. Ambil nama file gambar seperti folder snacks seperti ini. Terus buat pet lengkap ke gambar dengan image per pet,
OS join. Terus baca gambar menggunakan OpenCV, IMG sama dengan CF2, Imbred. Ubah gambar dari BGR ke RGB agar warnanya benar saat ditampilkan dengan MATLAB dengan cara seperti ini. Terus hitung histogram untuk masing-masing channel warna R2, G1, B0 dengan his per R sama dengan CV2 Kelhis IMG 2 256 0 256. Terus seperti ini. Selanjutnya buat figur untuk menampilkan gambar dan histogramnya dengan cara PLT figur dengan fixed size 12,5. Terus kita tampilkan gambar ular dengan cara sub pertama, terus PLT sublob, terus PLT IM show, PLT title, dan PLT axis. Terus tampilkan histogram warna RGB dengan cara seperti ini. Terus kita PLT show untuk menampilkan semua plot. Ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Ada gambar ular dan color histogram R, G, dan B. B1B demonstrasikan texture feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya LBP Gabor filter GLCM dengan cara from schemage import local binary, from schemage color import RGB to gray. Terus konfigurasi LBP radius 3 endpoint 8 radius. Ubah gambar ke grayscale IMG gray, terus RGB to gray IMG RGB. Hitung LBP sama dengan local binary patterns. Tampilkan hasil LBP PLT figure, PLT subplot, PLT mshow, PLT title, PLT axis, terus PLT subplot 122, PLT mshow, IBP gray, PLT title, LBP dengan cara local binary pattern, PLT axis off. Terus kita PLT show untuk menampilkan gambar. Ini gambar aslinya seperti ini. Terus setelah di LBP akan seperti ini. Terus B1C demonstrasikan shapes atau edge feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilan hasilnya HOG histogram of oriented gradients dengan cara seperti ini. Konferensi ke grayscale sudah ada IMG gray. Terapkan Kenny edge detection dengan cara edge CV2 Kenny. Terus tampilkan hasil dengan cara PLT figure, subplot, mshow, title, axis, terus PLT subplot, PLT mshow, PLT title, dan PLT axis. Terus PLT show untuk menampilkan gambar semua. Ini gambar aslinya seperti ini. Setelah di Kenny Edge Detector akan menjadikan seperti ini. B1D demonstrasikan key point feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya import CV2, import MATLAB pyplot SPLT. Terus kita inisialisasi ORB. Terus ORB adalah algoritma deteksi fitur yang cepat dan efisien. ORB sama dengan CF2 titik ORB create. Terus kita deteksi key point dan ekstraksi deskriptor dari citra grayscale. Terus kita IMG gray masih berbentuk float 0,1, jadi dikonversi ke UIN 8 dengan cara key point deskriptor sama dengan orb.detect and compute. Terus kita memanggil IMG key point dengan cara CF2 draw key point. Terus menampilkan hasil visualisasi dengan cara PLT figure. Terus menunjukkan key point hasil deteksi ORB dengan cara PLT mshow,
EMG key point, PLT axis, hilangkan axis agar tetap lebih rapi. Terus kita tampilkan plot dengan PLT show untuk menampilkan gambar. Ini adalah ORB ya, titik-titik terdeteksi ditemukan dari gambar ular ini terdeteksi 439 ORB key points. Terus B.2 factorization, B.2a demonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Kita mengimport folder snack, join animal snacks. Terus B2b demonstrasikan embedding menggunakan salah satu metode berikut di dalam Python. Import cv2, import numpy snp, import os, terus load satu gambar dengan img cf2 embed, deteksi key point dan deskriptor dengan orb dengan cara orb sama dengan cf2.orb create key point description, terus print jumlah key point dan print description shape. Terus kita buat bovv dengan keymins from sklearn.cluster import keymins. Terus kumpulkan deskriptor untuk beberapa gambar, dashlist deskriptor keymins cluster K20, keymins sama dengan keymins and cluster sama dengan K, keymins.fit dashlist. Representasikan BOVW histogram untuk gambar ini. Histogram sama dengan NP zeros, cluster sama dengan keymins predict, for C in cluster histogram C tambah sama dengan 1. Print histogram BOVW histogram akan menampilkan output seperti ini dengan jumlah key point 448, deskriptor shape seperti ini, histogram BOVW-nya seperti ini. B2C demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut ini dalam pemrograman Python. Kita import OS, import numpy from TensorFlow crash processing, import image. Terus kita asumsi path ke folder dengan cara path content dengan menggunakan link drive. Terus kita menggunakan folder animals os.pathJoin folder snacks, os.pathJoin folder animal snacks. Terus kita load gambar dan resize ke 224 kali 224 img image loads img dengan size seperti tadi. Terus proses ke array dan preprocess x sama dengan image.img to array, x np.expand dims, x aksisnya 0, x sama dengan preprocess input. Kita load model mobile net tanpa top menggunakan model sama dengan mobile net, weakness image, terus include stop files, pooling afg. Kita prediksi fitur sama dengan model predict x. Kita print f, shape fitur, print contoh nilai fitur, akan menghasilkan seperti ini, output seperti ini. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada UTS data mining ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.